kalau kita lihat dari resiko, mungkin resiko paling rendah obligasi. Lalu bisa kita lihat reksadana pendapatan uang dan juga pendapatan tetap terlebih dahulu. Baru setelah itu ada ETF. Setelah itu ada saham. Gitu. Kalau kita bicara tentang resikonya. ETF itu kan sama seperti saham. Jadi kita bisa tradingin setiap hari selama jam perdagangan bursa. Jadi misalnya kita lihat nih, lagi nggak ada saham yang menarik, ya udah beli ETF aja lah, nabung pelan-pelan. Kita pertama kenali dulu ETF itu apa, ya kan? Kenali juga profil resikonya seperti apa. Apakah siap nih kalau harganya turun atau enggak? Ya kan? Kalau horizon investasi kita jangka panjang itu boleh buat beli ETF secara pelan-pelan, jangan langsung all in. Selamat datang di Bicara Uang, sahabat Mirai Aset, kembali lagi bersama Reza Al-Qadri, di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar investasi dan juga inovasi-inovasinya. Kali ini kita udah kedatangan seorang bintang tamu, dia adalah seorang alternative investment advisor dari Mirai Aset Sekuritas. Ada Mas Chandra Wijaya. Halo. Yes, halo Mas Reza. Apa kabar? Kabar baik. Gimana nih? Udah siap untuk ditanya-tanya sama orang yang pengen tahu seperti Reza Al-Qadri di sini? Siap, ayo kita mulai. Sebelumnya mungkin boleh cerita sedikit soal background-nya. Oke, jadi kalau aku namanya Chandra. Jadi di Mirai Aset sebagai alternative investment advisor. Jadi kita nge-handle produk-produk yang dikeluarkan oleh bursa nih, produk-produk baru. Oh, produk-produk baru. Ngomongin soal produk-produk nih. Sebagai seorang yang ya mungkin di service level lah seperti saya di sini ya. Yang saya tahu tuh ada yang namanya saham, reksadana, atau mungkin bentuk-bentuk investasi lain seperti kayak kita beli properti atau beli emas. Tapi mungkin boleh dikasih tahu nih, sebenarnya business innovation yang dikeluarkan sama Bursa Efek Indonesia, apakah ada yang lain selain itu? Oke, jadi kalau bursa sendiri ngeluarin banyak produk. Jadi kalau kita lihat tadi ada saham, reksadana, obligasi juga ada. Lalu ada juga ETF. Lalu ada lagi yang terakhir waran terstruktur. Kalau saham, reksadana, obligasi itu mungkin mayoritas sahabat Mirai Aset juga mungkin udah tahu ya. Tapi yang kita penasaran nih ETF sama waran terstruktur. Sebelum kita tanya dulu ya. Ini semuanya produk yang bisa kita berinvestasi di situ. Jadi buat produk tadi itu bisa kita transaksikan di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi bisa kita lihat dua produk ini ada yang bisa kita pakai untuk investasi, ada yang bisa kita pakai untuk trading. Jika ETF itu dipakai buat investasi, sementara waran terstruktur itu untuk trading. Ini kita satu-satu dulu ya. Ada dua nih yang kita penasaran. ETF, ini ETF apa? Jadi ETF itu adalah singkatan dari Exchange Traded Fund. Jadi itu kasarannya adalah fund, reksadana. Ya kan? Exchange diperdagangkan di bursa. Jadi ini konsepnya sama aja seperti reksadana, tapi dia diperdagangkan di Bursa Efek. Jadi ini adalah bentuk yang tadi bisa dibilang di trading tadi. Ini lebih ke arah betul, bisa ditradingkan, bisa kita jual beli secara fleksibel di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini sebenarnya munculnya dari kapan? Baru-baru ini kah? Atau sebenarnya udah dari lama nih? Nah, sebetulnya udah dari lama nih Mas Reza. Dari tahun 2007 kalau nggak salah. Dia pertama kali keluar itu ada namanya R-Strip LQ45X. Jadi dia ETF yang dasarnya adalah LQ45 indeksnya. LQ45. Jadi kalau kita lihat ETF itu sendiri memiliki underlying aset atau aset dasar adalah indeks. Jadi bisa kita katakan ETF itu kebanyakan adalah reksadana indeks yang diperdagangkan di Bursa Efek. Contohnya apa nih? Contoh indeksnya misalnya tadi ada R-Strip LQ45X, berarti dia itu adalah ETF dengan underlying LQ45. Jadi misalnya kalau Mas Reza bingung nih, beli apa nih saham hari ini? Ya udahlah kita beli indeksnya aja. Contoh tadi R-Strip LQ45X buat LQ45. Atau misalnya indeks apa nih? Kok geraknya nggak begitu jauh LQ45? Kita bisa lihat indeks lain. Contoh lain adalah indeks Serika Hati misalnya. Ini adalah indeks yang berisi saham-saham peduli lingkungan. Bisa beli namanya ETF Serika Hati. Gitu. Nah, kalau misalnya kita berinvestasi di sini, contohnya tadi di ETF dulu ya, sebelum kita ke waran terstruktur ya. Yang harus kita lakukan tuh biasanya kayak gimana? Sebetulnya untuk yang kita lakukan adalah
Pertama kali kita lihat time horizon kita dulu nih. Ya. Kita mau investasi berapa lama dan apakah produk ini cocok atau enggak. Karena kalau kita lihat produk ETF sendiri itu cocok untuk jangka panjang. Oh, Ya kan? oke. Karena kalau kita lihat, indeks nih, dia berisi dari berbagai macam perusahaan. Pergerakannya pasti nggak akan begitu tinggi, begitu juga turunnya, nggak akan begitu banyak loss-nya. Jadi memang resikonya bisa lebih terbatas dibandingkan dengan saham secara individual. Jadi kita bisa terapkan investasi jangka panjang di ETF. Oke. Jadi bisa kita lihat juga, kita bisa masuk sekaligus banyak di ETF atau kita cicil per bulan nih. Masuk pelan-pelan juga. Iya, kayak tabungan ya, Kayak pelan-pelan. tabungan, betul. Tapi harus diperhatikan lagi, karena ini ETF, jadi pergerakannya juga bisa naik turun. Ya kan? Lalu tahap kedua, setelah kita lihat time frame kita mau investasi, kita lihat juga nih, kira-kira kita beli indeks apa? Ya kan? Kita harus mempelajari tuh, ada berbagai macam indeks di bursa yang sekiranya kita bisa mengalahkan IHSG lah kasarannya. Kita bisa pilih indeks itu dan lalu kita temui nih, kira-kira ETF-nya apa nih yang cocok. Sedikit pertanyaan nih, kalau ngomongin soal tadi adalah investasi yang sifatnya berarti jangka panjang, berarti low risk ya? Lebih ke low risk, betul. Tapi low risk, low return. Betul. Nah, kalau kita compare, tadi kan kita berbicara tentang berbagai macam aset. Ada saham, reksadana, dan juga ETF, dan juga waran terstruktur. Kalau kita lihat dari resiko paling rendah dari berbagai macam produk ini bisa kita katakan obligasi. Karena kan dia dapat return kita kan tiap bulan atau tiap tahun lah. Kalau saham, kasarannya resikonya akan lebih tinggi dibandingkan reksadana. Karena fluktuatif juga. Bisa naik, bisa turun. Kita kalau milih saham yang bagus, naik terus nih. Tapi kalau sahamnya jelek ya gimana? Kan? Terus kalau ETF ini berada di mana? Kalau ETF sendiri itu berada di tengah-tengah nih. Ya kan? Antara saham dan juga obligasi kasarannya. Jadi kalau kita lihat dari resiko, mungkin resiko paling rendah obligasi. Lalu bisa kita lihat reksadana pendapatan uang dan juga pendapatan tetap terlebih dahulu. Baru setelah itu ada ETF. Setelah itu ada saham. Gitu. Kalau kita bicara tentang resikonya. Kalau yang boleh kita tanya sedikit nih ya soal ETF, sebenarnya serame apa? Apakah kurang rame di Indonesia? Kalau Indonesia bisa kita lihat, kita kebanyakan lebih suka profit dalam jangka waktu pendek. Ya kan, kalau Mas Reza, apakah seperti itu juga? Iya, benar. Ya kan, lebih ke arah, saham-saham lagi naik cepet nih. Ya udah beli aja cepat. Karena saya tuh tipenya pengen cepet kaya ya. Betul, saya juga demikian. Tapi kalau kita lihat, kebanyakan orang yang tektokan aja, itu malah ke net off keuntungannya. Malah nggak begitu panjang, ya kan? Nggak begitu tinggi returnnya, Tapi kalau kita invest jangka panjang, boleh dilihat nih, kalau kita buy and hold emiten ataupun ETF misalnya, bisa kita bandingkan nih returnnya dengan saat kita trading. Karena kalau kita lihat untuk pasar modal sendiri itu adalah jangka panjang seharusnya. Tapi ya gitu ya, namanya orang kan ada sabarnya, ada nggak sabarnya, ada emosinya. Betul. Gitu ya. Kita berangkat dari tadi karena kebanyakan masyarakat kita lebih suka yang jangka pendek returnnya. Makanya ETF ini masih cenderung agak sepi nih, Mas. Ya kan? Karena masyarakat sekarang masih kenal reksadana. Ya kan? Mereka lebih masuk, ya udahlah masuk reksadana pasar uang atau pendapatan tetap karena returnnya bisa stable. Ya kan? Let's say kalau pendapatan tetap 6% per tahun, kalau pasar uang bisa di bawah itu. Tapi kalau untuk ETF sendiri, memang ini kasarannya produknya masih agak baru. Meskipun udah lama 2007, cuman masyarakat masih belum banyak yang mengenal. Dan kalau kita lihat untuk komposisi yang bertransaksi itu masih didominasi oleh institusi. Belum sifatnya perorangan. Yang perorangan masih agak jarang karena mereka lebih suka di saham-saham individual. Ya kan? Return sehari ini naik tinggi nih, ya udahlah beli atau apa lebih cepat. Tapi sebenarnya untuk perorangan sendiri bisa untuk di ETF ini. Bisa, jadi semua nasabah, baik itu perorangan, institusi, baik semua generasi itu bisa jual beli langsung ETF. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ETF sendiri gitu ya. Tadi kita udah tahu seputar komposisi pembelinya. Lebih banyak dari institusi daripada dari perorangan atau individu. Ya. Mungkin penasarannya kayak gini. Kalau kita memulai untuk investasi di ETF ini sebagai perorangan, sebenarnya keuntungannya apa?
keuntungannya. Jadi kita bisa jual beli secara lebih fleksibel. Ya kan, berbeda dengan reksadana. Kalau reksadana misalnya kita beli, unitnya baru sampai lebih dari 2 hari, maksimal T+7. Kalau ETF, kalau kita beli sekarang, mau jual harinya juga bisa. Langsung fleksibel seperti saham. Dan kalau kita lihat dari komposisi portofolio, ya kan, tadi kan ETF itu merupakan reksadana juga sebetulnya. Jadi beda dengan reksadana, kalau ETF itu komposisi sahamnya itu kelihatan semua. Kalau reksadana, kalau kita bisa lihat itu hanya top 5 ataupun top 10. Ya kan? Jadi kita lebih transparan nih. Ya kan? Kita bisa lihat, oh beli ETF inilah isinya, oh saham-saham bagus ternyata. Ya udah nggak apa-apa kita beli. Terus kalau kita bicara yang lainnya, dari sisi biaya, itu biayanya itu cenderung lebih murah dibandingkan dengan reksadana misalnya. Nih kalau kita ngomongin soal reksadana indeks, apa bedanya nih sama ETF? Kalau untuk ETF sendiri, itu kita bisa beli di platform trading sekuritas, misalnya mStock atau di HODS. Kita bisa beli tinggal masukin ticker code-nya. Beda dengan reksadana indeks, itu kita bisa beli di Navi. Ya kan, itu bedanya. Dan beda yang lainnya adalah untuk reksadana indeks sendiri, itu dari harga, itu dia nggak live. Itu dia hanya tercipta akhir hari. Ya kan? Sementara untuk ETF itu harganya live. Jadi kita bisa memperjualbelikan di harga yang ada atau live. Berarti udah lumayan penasaran nih. Makanya buat sahabat Mirai Aset juga yang masih bingung gimana caranya untuk hidup mapan, mungkin sekarang saatnya untuk jadi mapan bersama mStock dari Mirai Aset. Sambil kita lihat dulu yuk yang satu ini. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan dan mereka yang memang peduli masa depan. Mereka yang hidup untuk hari ini dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Mereka yang pusing karena efek inflasi dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi mStock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi. Baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama mStock dari Mirai Aset. Download aplikasinya sekarang. Kita kembali lagi nih ngobrol barengan sama Mas Chandra di sini. Posisinya ada orang-orang kayak saya nih, pemula, pengen tahu dan pengen lebih lanjut berinvestasi di ETF. Betul. Nah, cocoknya untuk investor pemula kita bermula dari mana? Bermula dari mana? Itu maksudnya gimana nih Mas bermulanya? Kayak kita cocoknya berinvestasinya gimana caranya? Untuk berinvestasi, kalau misalnya untuk ini yang ETF ya? Langsung ETF ya? Untuk ETF, kita bisa beli reksadana yang indeksnya itu familiar misalnya. Seperti LQ45, indeks 30, atau seri KHT. Ya kan? Kenapa di sini ETF lebih aman kasarannya? Karena isi dalam sahamnya itu sudah ditentukan oleh manajer investasi. Jadi sudah ada pihak yang jago nih kasarannya, yang bisa memanage uang kita. Ya kan? Dan caranya gimana? Setelah kita dapetin indeks tadi, kita lihat nih, kira-kira kode sahamnya atau kode ETF-nya itu apa? Setelah itu kita bisa beli secara perlahan. Kita mau beli satu lot dulu nggak apa-apa bisa. Untuk ETF sendiri satu lot misalnya 50.000 bisa. Jadi kita bisa beli secara bertahap. Langsung saya cek mStock. Boleh gas. Terus. Jadi setelah kita beli, nah sebetulnya agak tricky juga kalau kita lihat. Karena tadi seperti kita katakan sebelumnya, ETF itu masih jarang ditransaksikan oleh nasabah perorangan. Maka dari itu di bid offer kasarannya masih sepi nih. Ya kan, masih orang-orang bingung. Ini liquid atau enggak sih produknya? Apakah kita bisa jual lalu beli atau enggak dengan fleksibel? Nah, di sini untuk ETF sendiri itu diterbitkan oleh manajer investasi dan Mirai Aset sebagai sekuritas itu bertindak sebagai penyedia likuiditas. Jadi untuk ETF sendiri itu ada yang nyediain nih likuiditasnya. Jadi bisa fleksibel kita jual belinya. Nah, PR-nya di sini adalah untuk sahabat Mirai Aset itu bisa menemukan ETF yang di bid offer-nya itu ada yang menyediakan. Nah kan, jadi itu kan liquid. Kita bisa beli, kita bisa jual dengan mudah. Itu bisa dicek, misalnya kita ketik ticker code-nya XMSK misalnya. Itu misalnya bidnya ada yang ngisi 426, offernya 428. Berarti kan itu ada nih bid offernya. Dan kalau dari Mirai Aset sendiri itu juga ngejagain nih harga aslinya. Ya kan, kita harganya juga akan naik turun bid offernya yang ngikutin. Jadi
Kalau kita bicarakan nggak liquid ya nggak juga, karena kita jagain likuiditasnya. Tapi seenggaknya masih bisa terjaga gitu ya. Betul, dan kita bisa bandingin dengan ETF lain. Misalnya ETF lain nih, kita lihat misalnya X apalah ya kan, ada ETF yang bid offernya nggak ada nih. Oke. Berarti kan kita nggak bisa jual atau beli. Atau nggak misalnya bidnya itu 400, offernya 500. Jauh. Ya. Kita bisa beli harga 500, pas jual langsung 400 nih. Langsung rugi kan? Malah loss ya. Nah itu dia. Jadi kita harus perhatiin juga bid offernya seperti apa. Sebisa mungkin kita pilih yang deket-deketan gitu. Oke. Enaknya kalau misalnya di M-Stock tuh seperti itu ya. Betul. Oke. Kalau jenis-jenisnya ETF tuh ada apa aja? Oke, untuk jenis ETF itu kita terbagi jadi dua yang besar. Ada ETF aktif dan juga ETF pasif. Bedanya apa? Kalau aktif itu adalah ETF ini secara aktif di-manage oleh manajer investasi. Sehingga pergerakan harganya bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah dibandingkan indeks acuan. Jadi dia nggak sejalan. Kalau ETF pasif itu dia pergerakan harganya agar sejalan dengan indeks acuan. Gimana? Oke. Paham atau bingung? Paham. Oke. Nah, terus kalau kita lihat dari biaya. Untuk ETF aktif, biaya tahunannya itu lebih besar dibandingkan ETF pasif. Nah, ETF biaya ini akan kena kemana? Biaya ini akan mempengaruhi harganya. Semakin tinggi biaya, otomatis harganya juga akan semakin berkurang. Nah, berarti kan itu ngefek ke return si nasabah. Jadi kita bisa ngedapetin profit yang lebih enak gitu ya? Betul. Jadi kebanyakan kalau kita lihat sekarang ETF pasif yang lebih banyak karena pergerakan ngikutin indeks dan biaya juga kecil. Mau aman, lebih murah. Iya benar. Dan kalau menarik lagi Mas Reza, kalau kita visit ke institusi atau nasabah besar, mereka sekarang udah mulai perlahan shifting ke ETF. Oh gitu? Iya, kenapa? Karena mereka lihat susah nih stock picking, milih-milih saham, ya kan? Kalau institusi kenapa pindah ke ETF? Karena ya udahlah beli ETF aja, beli indeks. Karena kalau kita lihat di institusi itu mereka harus pengelola dananya itu pas beli saham ataupun aset keuangan, mereka harus bertanggung jawab nih kepada atasnya. Ada laporannya. Ini kenapa lu? Kenapa kamu beli inilah kasarannya? Mereka juga harus bertanggung jawab ke OJK. Kenapa nih beli ini? Karena laporan keuangan. Nah, misalkan ribet kan? Kok tiba-tiba jatuh? Kenapa beli? Nah, kalau ETF kan gampang. Oh, kita beli indeksnya nih, indeksnya bagus historikalnya. Jelas. Selesai. Jadi lebih mudah kalau buat investor institusi. Makanya kalau untuk institusi jatuhnya lebih safer option gitu ya. Betul. Makanya bisa dilihat dari yang ada di ETF sekarang tuh lebih banyak dari institusi. Oke. Tapi ya berarti nggak menutup kemungkinan buat kita perorangan untuk bisa mulai. Ada lagi Mas? Atau mungkin gini nih. Biar semakin yakin gitu ya. Kita pengen cerita dong mungkin beberapa cerita-cerita dari ETF orang-orang yang berinvestasi dan ada sukses story-nya. Apakah ada? Untuk ETF sendiri kalau kita lihat yang sekarang aja deh. Kalau kita lihat kan tadi berbagai macam indeks ya kan. Kalau kita ada indeks LQ45, indeks 30 itu yang common. Udah sering. Misalnya kalau LQ45 bisa kita lihat sebisa mungkin pergerakannya akan mirip dengan GCI atau IHSG lah. Tapi kan nggak begitu. Kayak let's say sekarang yang lagi naik banget apa? AMMN, PANI misalnya. Kan LQ45 kasarannya nggak ada. Tapi kalau kita lihat dari return-nya itu pergerakan juga nggak begitu jauh. Dari tahun 2015 hingga Juli terakhir, dia kalau nggak salah return-nya cuma di bawah 5%. Tapi kalau kita lihat di indeks lain, kalau kita mau menggali lebih jauh nih, indeks Serika Hati ataupun ESG Leaders misalnya, mereka return-nya dari tahun 2015 hingga Juli terakhir itu bisa di atas 20 hingga 30%. Jadi memang jangan langsung liatin, beli indeks 30 LQ45 nggak langsung gitu. Jadi harus lihat dulu secara historical juga. Balik lagi, ya semuanya jangan asal ikut-ikutan. Betul. Dan semuanya harus dipelajarin gitu ya. Dan menarik lagi kemarin pada saat zaman-zaman COVID, kalau kita beli ada ETF tuh namanya XNVI, itu underlying-nya adalah indeks value 30, dia itu bisa return di atas 30%. Pas lagi rebound tuh ya. Coba ini dimulai dari 2020 ya. Betul. Jadi investasi santai kasarannya kan. Pelan-pelan. Karena pas COVID kan lagi drop banget, orang-orang panik kan, panik selling. Ya udah. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat di sini khususnya buat perorangan gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk investasi yang bisa dilihat juga ya. Betul. Salah satunya untuk diversify aset kita. Kalau misalnya mungkin saham udah, reksadana udah, obligasi udah, terus bingung nih ngapain lagi nih? Ada option berikutnya itu adalah ETF. Betul. Tapi untuk fleksibilitas transaksinya gimana? Oke, untuk ETF sendiri
Jadi ETF itu kan sama seperti saham. Ya. Jadi kita bisa tradingin setiap hari selama jam perdagangan bursa. Oke. Jadi misalnya kita lihat nih, lagi nggak ada saham yang menarik, ya udah beli ETF aja lah, nabung pelan-pelan. Jadi pas itu jadi opsi ya? Iya, pas kita lihat, lagi ada saham yang menarik nih, lagi kita yakin banget naik, ya udah jual aja ETF-nya, langsung beli saham. Lebih cepat, lebih fleksibel di situ. Jadi salah satu opsi berarti benar. Betul. Kayak bingung mau ngapain, uangnya taruh mana? Taruh ETF. Taruh aja. Ya beli pelan-pelan. Di M-Stock. Terus yang pengen tahu juga itu adalah gini, sebagai seorang yang udah malang melintang di dunia investment gitu ya, ketemu sama banyak orang, banyak nasabah dengan ceritanya masing-masing. Ini posisinya nih, ada seorang investor baru datang ke Mas Chandra dan bilang, oke, saya pengen investasi di ETF. Yang harus saya lakukan mungkin tips-tipsnya apa nih supaya saya bisa dapetin profit yang enak? Oke. Kita pertama kenali dulu ETF itu apa, ya kan? Kenali juga profil resikonya seperti apa. Apakah siap nih kalau harganya turun atau enggak? Ya kan? Kalau horizon investasi kita jangka panjang itu boleh buat beli ETF secara pelan-pelan, jangan langsung all in. Jadi let's say kita beli tiap bulan atau tiap minggu di ETF itu boleh. Dan pilihlah indeks yang secara historical punya performa yang bagus dan kamu tahu nih kenapa beli indeks tersebut. Lalu jangan lupa untuk di market, kita lihat di bursa, dia tersedia nggak likuiditasnya. Kita bisa beli mudah dan jual mudah atau enggak. Nah, jadi kira-kira begitu. Dan itu enaknya kalau di sini kan bisa ditanyakan langsung barengan sama teman-teman yang ada di sini kan. Betul. Bisa langsung sharing, bisa langsung konsultasi. Bisa. Dan enaknya kalau di Mirai Asset Securities adalah seperti itu ya. Jadi ada juga, selain itu kita juga ada YouTube BBM juga, belajar bareng Mirai Asset. Itu ada berbagai macam produk yang dijelaskan, ada ETF, waran terstruktur, ada juga misalnya kita bisa lihat juga BBM terakhir tentang dividen misalnya, atau cara cuan dengan saham itu ada banyak. Terakhir kita nggak usah terlalu dalam ya, kayaknya kalau untuk waran terstruktur kita masuk ke episode berikutnya ya. Boleh. Tapi sedikit aja nih biar bikin penasaran nih, kalau waran terstruktur tuh apa sih? Oke, jadi konsepnya waran terstruktur itu adalah suatu produk yang memungkinkan trader, ini bukan investor, untuk mendapatkan return yang lebih tinggi berkali-kali lipat dibandingkan dengan saham acuannya. Sebagai contoh, misalnya Adaro naik 2%. Ada namanya waran terstruktur Adaro. Dia bisa naik 4%. Ada efek pengkali 2 kali lipat. Dan kalau Adaro turun 2%, dia bisa turun 4%. Jadi memang ini untuk untuk trader yang high risk banget. High return. Mungkin bisa dibilang kebalikannya dari ETF gitu ya? Betul. Jadi untuk nasabah atau sahabat Mirai Asset sudah jago, udah pro, boleh nih melihat, saham kok returnnya pelan-pelan. Misalnya BCA per hari cuma 1%. Si waran terstruktur bisa naik 3% atau 5%. BCA nih. Itu bisa. Cuman ya resikonya tinggi memang. Balik lagi, ya high risk, ya high return. Betul. Low risk, low return. Jadi kembali lagi ke sahabat Mirai Asset pengennya yang ada di mana. Terakhir ada yang pengen disampaikan mungkin untuk sahabat Mirai Asset yang sekarang lagi menonton? Boleh ke sana? Boleh. Oke, untuk produk investasi kita di bursa ada banyak. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing sahabat Mirai Asset. Investasi boleh di saham ataupun ETF. Trading juga boleh di saham ataupun waran terstruktur. Jadi yang penting kita tahu apa yang kita beli. Jangan cuma ikut-ikutan orang. Jangan cuma ikut-ikutan orang, alias jangan FOMO. Mas Chandra, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Mudah-mudahan edukasinya tersampaikan ke sahabat Mirai Asset dan habis ini mau untuk coba investasi dan diversify aset mereka ke hal-hal lain, contohnya dengan di ETF. Betul. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Itu dia obrolan kita barengan sama Mas Chandra Wijaya, Alternative Investment Advisor dari Mirai Asset Securities. Dan sampai ketemu di episode berikutnya dari Bicara Uang. Bye-bye.